menghancurkan dari dalam pesantren itu ada beberapa langkah yang mereka lakukan. Yang pertama, mereka mengingkari nasabnya para wali songo sebagai cucunya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gila, lu yang ngacak-ngacak ajaran Kanjeng Nabi Muhammad, lu yang buat rusak citra Islam. Giliran ada orang yang berbeda, lu teriakin sebagai penista agama. Giliran gerombolan lu yang nistain agama, lu diem. Hanif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah amma ba'dah. Bergabung kembali di channel Ponpes Lumbung, teman-teman. Ada ocehan terbaru ya, Hanif Al-Atos. Ini temanya adalah soal orang-orang atau kelompok yang dia itu ingin merusak Islam, kemudian merusak citra pesantren, yang melemahkan status santri ya. Yang ujung-ujungnya itu nanti nuduhnya kelompok kiai-kiai kita yang dalam hal ini berusaha memberikan pencerahan terhadap kaum muslimin di Indonesia soal kedustaan nasab Habib Klen Ba'alwi ya, kedustaan nasab leluhur si Hanif Al-Atos. Jadi memang Hanif ini 11-12 lah sama mertuanya ya, Rizik Syihab. Ya dia cerdik, pinter, beragitasi ya, mempengaruhi perasaan jamaah ya, seakan-akan yang disampaikannya itu benar gitu, padahal keliru ya, padahal salah total, padahal pakai logika jungkir balik. Kita simak nih kelucuan narasinya ya, teman-teman. Salah satu cara mereka untuk menghancurkan pesantren, mereka berusaha meyakinkan orang bahwasanya kalau udah santri itu berarti lemah, santri itu berarti terbelakang. Kalau udah kumpul nih santri sama mahasiswa kedokteran misalkan, sama mahasiswa dari jurusan komputer, ditanya kamu jurusan apa? Komputer. Wah, komputer luar biasa. Kamu jurusan apa? Oh, kedokteran. Oh, kedokteran luar biasa. Tapi ditanya kamu jurusan apa? Santri. Oh, santri jurusan syariat. Dilemahkan, saudara. Mereka berusaha menciptakan trauma supaya santri itu minder di hatinya, nggak bangga dengan statusnya sebagai santri. Ini upaya untuk menghancurkan daripada pesantren ya, ikhwan. Nah ya, berusaha menciptakan trauma ya, biar orang itu nggak mau nyantri lah, bahasanya begitu. Ini upaya yang mereka lakukan. Nah ini merekanya siapa ini ya, yang si Hanif Al-Atos maksud ini siapa? Jadi ini poinnya ya, jamaah umat Islam di Indonesia itu ya berupaya dicuci otaknya untuk tidak menerima kritik. Jadi dia itu menerjemahkan sebuah kritik sebagai sesuatu hal ya yang dikategorikan adalah bentuk daripada kebencian. Nah ini sama polanya seperti yang dilakukan oleh kiai-kiai kita, Kiai Imad dan yang lain, ketika mengkritik ya ajaran-ajaran penuh propatnya Habib Klen Ba'alwi ya, kemudian tingkah lakunya yang suka dawir dan segala macam deh, keburukan-keburukan yang dilakukan. Ketika itu dikritik, dan bukan cuma dari golongan kiai-kiai sekarang, dari semua golongan mengkritik apa yang dilakukan oleh Habib Klen Ba'alwi yang konotasinya itu buruk, maka semua itu dikategorikan sebagai bentuk pemecah belah umat. Benci ahlul bait, benci cucu Nabi, benci juriat Nabi, itu kan. Jadi dia kagak terima, pokoknya nggak boleh ada kritik. Nah ini umat Islam Indonesia lagi dicekokin ya, lagi diracunin dengan sesuatu pemahaman yang bodoh ya. Jadi umat Islam tuh dibuat jumut sama dia tuh karena nggak mau nerima kritik. Itu yang mereka lakukan ya. Maka tapi meski demikian alhamdulillah umat Islam tetap berkembang, umat Islam tetap banyak. Meski ada upaya dari barat untuk melakukan brainwash, mencuci otak, dengan segala daya upaya mereka buat menghancurkan Islam dan masyarakat Islam, tetap umat Islam berkembang dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka begitu melihat umat Islam tetap berkembang meski ada tantangan itu semua, maka apa yang mereka lakukan, yang mereka ingin lakukan adalah tantangan untuk menghancurkan dari dalam pesantren itu sendiri.
Bagaimana mereka menghancurkan dari dalam pesantren itu? Ada beberapa langkah yang mereka lakukan. Yang pertama, mereka mengingkari nasabnya para wali songo. Oh ya. Jadi semua kritik itu ditafsirkan oleh Hanif Al-Athos adalah sebagai bentuk ciptaan Barat yang dalam rangka untuk menggembosi Islam, menghancurkan Islam. Nah kemudian karena itu nggak berhasil, berkat pertolongan Allah umat Islam masih tetap berkembang. Kemudian dihancurkan Islam lewat dalam. Yang salah satu caranya kata dia itu mengingkari nasab Wali Songo. Si goblok. Si Hanif Al-Athos pinter ya, mainin diksinya pinter ya. Karena selama ini GG kita itu nggak pernah ngeributin masalah nasabnya Wali Songo ya. Dan ini tuduhan keji dan fitnah dari seorang yang pakai udang-udang. Malu sama udang-udang ente nih, udah ngaku cucu Nabi. Ya udang-udang kayak ban Vespa gitu kan. Ngomong tanpa dasar. Masa GG kita dianggap itu adalah tangan kanan daripada Barat, dan kemudian dituduh sebagai orang yang mengingkari nasab Wali Songo, justru lagi menjaga nasab Wali Songo gitu kan. Kenapa dia nggak sebut nasab Habib aja kan gitu? Malu dia, malu. Kenapa? Karena memang nasab mereka itu rungkat, nggak pernah tersambung. Kiai Imad tuh nggak pernah mutusin nasab dia, nasab leluhur dia. Kiai Imad itu memberikan penjelasan bahwa nasab mereka emang nggak pernah tersambung gitu. Hanif Peter 11-12 sama mertuanya. Sebagai cucunya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika mereka mengingkari nasabnya para wali songo sebagai cucunya Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka yang sedang mereka hancurkan adalah simbol yang bersambung dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, padahal ya yang ngingkari nasab itu ya lagi-lagi gerombolan dia. Tahu nggak kenapa Kiai Imad ya sampai kemudian meneliti nasab mereka? Itu ada ceritanya, ada awalnya, ya ada asbabnya. Jadi ceritanya itu ada salah satu keturunan Wali Songo yang minta isbat nasab ke Ormas Robito Alawiyah yang selama ini ngaku sebagai lembaga nasab, padahal bukan. Nah, apa yang terjadi ketika itu kan mereka masih di puncak kejayaan, orang masih banyak percaya. Kiai-kiai kita masih menaruh husnuzon yang begitu tinggi ya, begitu kuat terhadap nasab mereka. Karena belum ada sama sekali yang meneliti. Sampai kepada Kiai Imad meneliti itu lantaran salah satu keluarga dari Wali Songo itu minta isbat nasab ke Taufik Assegaf. Apa yang terjadi? Dipersyaratkan untuk dihadirkannya bukti berupa kitab sezaman. Tuh ya, Wali Songo minta isbat nasab, dimintain kitab sezaman. Jadi mereka yang sebenarnya mengingkari. Di sisi lain mereka ngaku sebagai bagian dari keluarga Wali Songo. Cerdik dan licik, bukan cerdik, licik ya. Kenapa dia ngaku sebagai keturunan Wali Songo? Dia ngaku-ngaku di mimbar-mimbar agama, ya kemudian diiklanin, ya kemudian diglorifikasi. Kami ini bagian dari keluarga Wali Songo, para habaib yang ada di Indonesia. Karena Wali Songo adalah sosok ya atau ulama-ulama yang dikenal di masyarakat Indonesia sebagai ulama yang memang menyebarkan Islam, memiliki peran untuk bangsa dan negara serta agama, ya menyebarkan agama Islam, sehingga mereka ingin menguasai itu, dan kan sekarang berhasil ya. Mereka mengalihkan kecenderungan orang-orang Nusantara ini yang seharusnya kepada keturunan Wali Songo akhirnya kepada mereka. Karena di sisi lain mereka itu ngaku sebagai keturunan Wali Songo. Di sisi lain bejatnya adalah dia nggak ngakuin keturunan Wali Songo yang asli. Di Hanif Al-Athos di mimbar agama dengan pede ya, nggak malu sama udang-udang yang segede ban Vespa itu, nuduh nuduh kiai-kiai kita serak jidat. Itu yang mereka lakukan ya ikhwan, supaya kepercayaan ini putus, keyakinan ini putus. Kalau sudah putus, mereka hancurkan setelah itu. Tujuan dari ini semua bukan habaib yang pengen diserang. Tujuan bukan habaib, kata beliau adalah Wali Songo pada ujungnya. Kagak, beda. Wali Songo itu benar ya. Ada bukti sekunder, ada bukti premier, bahkan menurut perspektif ilmu modern saja itu haplogrup J
banyak ditemukan kepada zuriat Wali Songo ya. Bahkan kan udah ada tuh seminar internasional waktu itu ya, membantah bahwa Baklawi bagian Wali Songo, itu membantah Wali Songo bukan bagian dari Baklawi. Baklawi bukan keluarga besar dari Wali Songo. Artinya berbeda gitu. Jelas. Ya. Hanif Alatos ini emang ya siapa sih dia? Ya. Tenar juga kan karena mertuanya aja Rizik Syihab. Ya, kalau bukan Rizik Syihab mendapat panggung, coba nikah sama orang-orang kita, ya, kayak kita orang nih. Ya. Gak bakalan dapat panggung dia. Gede bacot aja nih, kurang fitnah provokasi ya. Pada akhirnya Wali Songo, nanti ada yang mengatakan oh enggak, Wali Songo dari jalur ini, jalur itu, bukan jalur Baklawi dan lain sebagainya. Iya. Mereka mendatangkan berbagai riwayat-riwayat yang lemah, riwayat-riwayat yang dhaif, dan nanti pada akhirnya nggak lain dan nggak bukan untuk nyerang Wali Songo pada akhirnya. Mata lu. Riwayat-riwayat lemah, riwayat-riwayat dhaif. Nip, aduh, lalu Nip, datang coba Nip. Datang. Sekarang udah ada tuh yang namanya Lembaga Pencatatan Nasab Wali Songo. Coba tanyain tuh, masa lemah, masa dhaif, parah ya. Lagian lu tahu apa nih? Lu nggak tahu apa nih? Lu keluarga Wali Songo bukan gitu kan? Nuduh keluarga Wali Songo itu mendatangkan catatan-catatan yang lemah, bukti-bukti yang dhaif. Ya. Jadi nggak ada satupun umat Islam itu harus percaya. Maksudnya ya si Hanif itu siapa, kapasitasnya sebagai apa gitu. Dia itu juga bicara atas dasar apa? Dia itu bukan siapa-siapa, cuman orang ya yang dapat pamor dari mertuanya kemudian dikasih panggung ceramah. Kebetulan mukanya emang kayak orang-orang Arab gitu kan, walaupun dia memang bukan orang Arab, cuman Arab Hadromi gitu. Kemudian biar lebih meyakinkan lagi, dibungkus dengan bungkusan baju-baju yang seakan-akan Islami gitu, pakai udang-udang, pakai jubah gitu. Itu aja. Soal kayak ginian mah nggak sama sekali layak didengerin. Sama sekali nggak layak didengerin. Dia bukan ahli nasab, dia bukan bagian keluarga Wali Songo. Cuman mantu Rizik Syihab doang. Sok-sokan gitu ngomong kayak orang yang iya gitu, seakan-akan kayak orang yang memiliki otoritas gitu, padahal nggak sama sekali ya. Muslim yang cerdas, muslim yang kritis, muslim yang udah waras pasti ketawa dengernya ya, ketawa siapa dia ngomong kayak gitu ya, riwayat yang dhaif, riwayat yang lemah. Alif cuman ya gitu, karena mantunya Rizik Syihab dia dapat panggung buat ceramah gitu, untuk menghancurkan kepercayaan masyarakat, kepercayaan umat kepada Wali Songo. Kalau sudah Wali Songo dihancurkan, sedangkan Wali Songo adalah simbol yang menyatukan umat Islam, maka masyarakat akan hancur, pesantren otomatis akan hancur ya ikhwan. Pesantren otomatis akan hancur ya ikhwan. Agak malu ya, gerombolan lo yang rusak pesantren, gerombolan lo yang rusak ya citra baik umat Islam. Ya, gerombolan lo juga tuh Habib Klen Baklawi yang rusak ajaran Kanjeng Nabi Muhammad. Orang lo tuduh, malu. Kan lo sendiri yang ngajarin umat Islam doa itu ya, lewat leluhur lo tuh doa. Gila, lo yang ngacak-ngacak ajaran Kanjeng Nabi Muhammad, lo yang buat rusak citra Islam. Giliran ada orang yang berbeda, lo teriakin sebagai penista agama. Giliran gerombolan lo yang nistain agama, lo diem. Hanif. Lo diketawain orang Indonesia, lo diketawain umat Islam se-Indonesia. Sekarang kedok udah kebongkar ya. Pertama pengakuan dusta atas nama zuriat Nabi aja lo udah nistain agama itu kelompok lo. Sampai sekarang nggak bisa menjawab 12 pertanyaan dasar yang ditanyakan oleh Kiai Haji Ahmaduddin Usman Al-Bantani. Jadi intinya si Hanif Alatos ini dia ingin mencuci otak umat Islam ya, agar tertutup atau menutup pintu kritik terhadap kita umat Islam.
Karena kita harus akui di media sosial apalagi banyak ya status-status yang itu mengarah kepada umat Islam atau keadaan pesantren ya, atau yang berhubungan dengan itu. Nah, gue pribadi ketika ngelihat sesuatu itu apa namanya yang kalau dia tafsirin pasti nyerang gitu kan, nyerang Islam, nyerang pesantren. Enggak, jangan. Justru itu kita jadikan sebagai sesuatu hal yang positif. Kritik aja udah, simple. Kita harus terbuka, kita harus juga realistis jadi umat Islam gitu. Kita jangan nutup mata dan jangan terjemahkan kritik itu sebagai sesuatu yang benci konotasinya. Jangan, bahaya. Kita nggak terbuka, akhirnya apa, umat Islam jadi jumud. Kita harus lihat kalau misalnya ada pesantren yang memang itu melanggar, ya katakan itu pesantren melanggar. Lah kalau kayak gini caranya umat Islam jumud, makanya kagak maju-maju. Coba peradaban Islam yang dulu pernah maju kayak gimana polanya? Apa tertutup terhadap kritik? Enggak, ulama-ulama kita tuh berbeda udah biasa. Imam Malik gurunya Imam Syafi'i, biasa berbeda, berdebat biasa. Jangan kemudian berbeda kita anggap itu musuh, berbeda itu kita anggap sebagai sesuatu yang indikasinya kebencian, begitu. Jangan. Jadi kayak gitu teman-teman. Ini sama polanya dia, kayak misalnya ada umat Islam yang sekarang, umat Islam Indonesia mengkritik mereka, ya kan, ajaran-ajaran mereka, kita dianggap pembenci, ya kan, kita dianggap pengadu domba, pemecah belah, dan macam-macam. Nah, ini yang sejatinya brainwash, pesanan dari Amerika. Karena kita juga tahu genetik mereka Yahudi Askenazi. Jadi mana kelompok yang benar-benar dia itu ya ciptaan Barat? Itu aja, simple. Diketawain ya, ketawa kalau kayak gini, diketawain. Hanif, tobat nih, tobat sebelum terlambat ya. Khud masuk Pak Wada Makadar hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.